Pernah nggak lo ngerasa capek padahal lo nggak lagi lari kemana-mana? Bangun pagi, buka HP, scroll. Lihat orang lain sukses, traveling, nikah, kaya. Sementara hidup lo kerasa muter di tempat. Capek iya, maju kagak. Ini bukan karena lo males, bukan karena generasi lo lemah. Dan jelas bukan karena lo kurang doa doang. Ini krisis yang nggak berisik, nggak ada demo, nggak ada sirine. Tapi efeknya pelan-pelan ngabisin arah hidup jutaan anak muda. Kita hidup di era pilihan tak terbatas, tapi justru makin bingung mau jadi apa. Banyak mimpi, tapi nggak ada arah. Banyak potensi, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Dan apa yang lo rasain sekarang ini bukan cuma perasaan pribadi. Ini adalah the silent crisis. Krisis sunyi generasi muda yang perlahan kehilangan arah hidup. Coba lihat sekitar lo, bro. Teman kuliah yang dulu ambisius, sekarang kerja asal-asalan. Anak pinter di sekolah, sekarang bingung mau ngapain. Ada juga yang kelihatannya sukses di Instagram, tapi tiap malam ngerasa kosong dan capek mental. Banyak anak muda hari ini hidupnya kelihatan jalan, tapi sebenarnya cuma ngejar deadline, bukan tujuan. Kerja bukan karena visi, tapi karena takut ketinggalan. Belajar bukan karena pengen ngerti, tapi biar nggak kalah saing. Dan lucunya, semakin banyak pilihan, karir, bisnis, konten, lifestyle, semakin banyak juga yang stuck. Bukan karena kurang kemampuan, tapi karena nggak pernah diajarin satu hal penting. Gimana cara milih hidup yang benar-benar pengen lo jalanin? Inilah wajah krisisnya. Nggak dramatis, nggak kelihatan dari luar, tapi pelan-pelan bikin generasi muda kehilangan arah. Masalahnya, krisis ini nggak muncul tiba-tiba. Dia lahir dari sistem yang ngajarin kita mengejar standar, bukan menemukan makna. Dari kecil kita disuruh sekolah yang bagus, kuliah yang aman, kerja yang jelas. Tanpa pernah ditanya, sebenarnya lo pengen hidup kayak gimana? Media sosial makin parah. Setiap hari kita dibandingin sama versi terbaik hidup orang lain. Akhirnya standar hidup lo bukan datang dari diri lo, tapi dari sosial media. Di titik ini, banyak anak muda bukan kehilangan mimpi, tapi kehilangan keberanian buat milih mimpi sendiri. Takut salah jalan, takut ketinggalan, takut dibilang gagal. Dan pelan-pelan bro, arah hidup nggak hilang karena lo salah pilih, tapi karena lo nggak pernah berani milih sama sekali. Bro, sebelum kita lanjut lebih jauh, satu hal penting dulu ya. Generasi muda hari ini bukan kurang pintar, bukan kurang sukses, bukan kurang akses, dan bukan kurang kesempatan. Masalah utamanya ada di sini. Terlalu banyak pilihan, tapi nggak ada arah. Terlalu banyak standar, tapi minim makna. Terlalu sering disuruh cepat sukses, tanpa pernah diajarin cara ngerti diri sendiri. Di konten ini kita bakal bahas kenapa banyak anak muda merasa kosong di usia produktif, kenapa ambisi gampang padam, dan kenapa krisis ini berbahaya justru karena dia kelihatan normal. Santai bro, kita bedah pelan-pelan, biar lo ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi sama generasi kita. Poin yang pertama itu banyak jalan tapi nggak tahu mau kemana. Generasi sekarang itu hidup di era paling bebas sepanjang sejarah. Lo bisa jadi apa aja, kerja di mana aja, belajar apa aja, kapan aja. Masalahnya justru di situ. Pilihan kebanyakan bikin otak freeze. Semua kelihatan mungkin, tapi nggak ada yang kerasa pasti. Akhirnya lo lompat dari satu rencana ke rencana yang lain. Bukan karena eksplorasi, tapi karena takut salah pilih. Secara psikologi, ini disebut choice overload. Semakin banyak opsi, semakin sulit mengambil keputusan. Bukan karena lo ragu-ragu, tapi karena lo nggak punya kompas nilai yang jelas. Dulu orang hidupnya sempit tapi arahnya jelas. Sekarang hidupnya luas tapi banyak yang jalan muter-muter tanpa tujuan. Bukan karena kurang potensi bro, tapi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Poin kedua, ketika validasi jadi tujuan hidup. Banyak anak muda hari ini hidup pakai standar pinjaman. Ukuran suksesnya bukan dari diri sendiri, tapi dari apa yang kelihatan di layar. Umur segini harus punya ini, umur segitu harus udah jadi itu. Akhirnya hidup lo bukan soal berkembang, tapi soal ngejar validasi. Bukan nanya gue mau jadi siapa, tapi orang lain bakal nganggap gue apa. Secara psikologi, ini nyambung ke social comparison. Semakin sering lo bandingin hidup lo dengan orang lain, semakin kabur arah hidup lo sendiri. Dan pelan-pelan bro, lo bukan kehilangan kemampuan, tapi kehilangan suara batin yang sebenarnya paling tahu apa yang lo butuhin. Poin ketiga, sibuk tanpa tujuan. Banyak anak muda hari ini kelihatannya sibuk banget. Kerja, side hustle, ikut kelas, ikut komunitas, bangun personal branding. Agenda penuh. Capek iya, tapi anehnya, arah hidup tetap kabur. Karena gerak nggak selalu berarti maju. Banyak yang sibuk cuma biar ngerasa produktif, bukan karena tahu mau kemana.
Secara psikologis, ini dekat sama pseudo productivity. Aktivitas yang kelihatannya berkembang, tapi nggak benar-benar nyambung sama tujuan jangka panjang. Akhirnya lo capek duluan sebelum nemu arah. Bukan karena lo males bro, tapi karena lo jalan tanpa peta. Poin keempat, diam karena takut salah. Ada banyak anak muda yang hidupnya kelihatan baik-baik saja. Nggak gagal, nggak jatuh, tapi juga nggak kemana-mana. Mereka bukan bingung karena nggak punya pilihan. Justru karena pilihannya kebanyakan. Setiap keputusan terasa berisiko. Takut kalah start, takut ketinggalan tren, takut lihat orang lain melesat sementara kita masih nyari pijakan. Ketakutan ini pelan-pelan bikin satu kebiasaan baru, menunda hidup. Bukan karena males, tapi karena berharap suatu hari nanti semuanya akan terasa pasti. Padahal hidup nggak nunggu kita siap, dia jalan terus. Dan tanpa disadari, yang paling sering bikin orang tersesat bukan keputusan yang salah, tapi terlalu lama berdiri di persimpangan tanpa berani melangkah. Poin kelima, hidup cepat, kehilangan makna. Generasi sekarang hidup di era serba cepat. Informasi cepat, kesempatan cepat, tekanan buat jadi sesuatu juga cepat. Masalahnya, hidup jadi reaktif, bukan reflektif. Lo ngambil keputusan bukan karena sadar, tapi karena kejar-kejaran sama waktu dan ekspektasi. Secara psikologis, ini dekat sama meaning fatigue. Kondisi ketika hidup penuh aktivitas, tapi miskin makna. Banyak yang capek bukan karena kerjanya berat, tapi karena nggak tahu kenapa mereka ngelakuinnya. Akhirnya hari-hari berlalu kayak checklist. Selesai satu, lanjut ke berikutnya. Hidup jalan, tapi arah dan rasa hidupnya pelan-pelan hilang. Poin keenam, kehilangan alasan, bukan kemampuan. Banyak anak muda bukan kehilangan kemampuan, tapi kehilangan alasan buat bangun pagi. Skill ada, akses ada, kesempatan juga ada. Tapi tanpa makna, semua itu terasa kosong. Lo bisa jago banyak hal, tapi kalau lo nggak tahu buat apa itu semua, energi lo pelan-pelan habis. Secara psikologis, ini nyambung ke existential fatigue. Capek bukan karena kurang potensi, tapi karena hidup lo nggak lagi terasa berarti. Makanya banyak yang kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalam ngerasa hampa. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka belum nemu arah yang bikin hidupnya terasa punya arti. Lalu poin ketujuh, diam-diam kehilangan arah. Yang bikin krisis ini berbahaya bukan karena dia ekstrim, tapi karena dia terlihat normal. Banyak anak muda kelihatannya baik-baik saja, punya kerja, punya aktivitas, punya circle. Tapi di dalam, banyak yang ngerasa kosong, bingung, dan kehilangan arah. Ini yang disebut silent crisis. Nggak ada tanda dramatis, nggak ada alarm bahaya, semua tetap jalan, tapi tanpa tujuan yang jelas. Secara sosial, ini kejadian massal. Bukan 1-2 orang, bukan satu negara, tapi satu generasi. Makanya krisis ini jarang dibahas, karena dari luar kelihatannya aman. Padahal di dalam, banyak yang hidupnya jalan di autopilot. Ngikut arus, ngikut standar, tanpa pernah benar-benar nanya, sebenarnya gue mau hidup kayak gimana? Dan selama pertanyaan itu terus dihindari bro, krisis ini bakal terus ada, diam-diam tapi makin dalam. Coba perhatiin deh ritme hidup orang-orang di sekitar lo. Pagi berangkat, sore pulang, ulangi lagi. Nggak ada yang kelihatan salah, tapi juga nggak ada yang kelihatan benar-benar hidup. Banyak yang pindah kerja, bukan karena nyari tantangan, tapi karena berharap rasa kosongnya pindah juga. Ada yang terus nambah skill, ikut kelas, webinar, sertifikasi, seolah kalau berhenti belajar sebentar saja, hidupnya bakal tertinggal jauh. CV makin tebal, aktivitas makin padat, tapi arah hidup tetap burem. Dari luar, semuanya kelihatan sibuk dan produktif, tapi di ruang paling sunyi, pas HP mati, notifikasi berhenti, muncul satu rasa yang sama. Kenapa gue ngerjain semua ini? Inilah bentuk krisisnya di masyarakat. Nggak ada yang jatuh, nggak ada yang terlihat gagal. Tapi banyak yang hidupnya bergerak, bukan karena pilihan sadar, melainkan karena ikut alur yang tersedia. Jalan terus, tanpa pernah benar-benar memastikan apakah ini arah yang mereka pilih sendiri. Kalau ditarik lebih dalam, krisis ini bukan cuma soal karir atau pilihan hidup, tapi soal makna. Secara psikologi, ini nyambung ke existential crisis. Kondisi ketika seseorang mulai mempertanyakan, gue hidup buat apa? Semua ini arahnya kemana? Viktor Frankl bilang, manusia bisa bertahan dalam kondisi paling berat selama dia punya makna. Masalah generasi sekarang bukan kurang kuat, tapi kurang pegangan makna di tengah dunia yang terlalu bising. Dalam filsafat, ini mirip dengan yang pernah dibilang Kierkegaard. Kecemasan muncul bukan karena kita nggak punya pilihan, tapi karena kita punya terlalu banyak pilihan tanpa panduan batin. Jadi krisis ini bukan tanda lo gagal bro. Ini tanda lo mulai sadar bahwa hidup butuh lebih dari sekadar sibuk dan terlihat baik-baik saja. Kalau krisis ini dibiarkan bro, lama-lama dia berubah jadi pola hidup. Bukan cuma fase bingung sesaat, tapi cara lo melihat diri sendiri.
Lo mulai percaya kalimat kayak, gue emang belum nemu apa-apa. Kayaknya gue kalah start, orang lain lebih cocok hidupnya. Padahal itu bukan kebenaran mutlak. Itu cuma cerita yang terus lo ulang sampai akhirnya lo anggap sebagai identitas. Begitu kepercayaan ini nempel, lo berhenti nyari arah dan mulai sekadar bertahan. Dan di titik ini krisisnya bukan lagi soal pilihan hidup, tapi soal keyakinan bahwa hidup lo memang nggak punya arah yang jelas. Jadi bro, kalau kita tarik benang merahnya, krisis generasi muda hari ini bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang kerja keras, dan bukan karena dunianya kejam doang. Masalah utamanya adalah kehilangan arah di tengah terlalu banyak pilihan. Hidup bergerak cepat, standar datang dari mana-mana, tapi kompas batin jarang diajak bicara. Ini bukan kegagalan personal, ini krisis struktural dan psikologis yang dialami oleh satu generasi. Dan kabar baiknya, arah hidup itu bukan sesuatu yang harus langsung ketemu. Dia dibangun pelan-pelan, lewat kesadaran, pilihan kecil, dan keberanian buat jujur ke diri sendiri. Lo nggak telat bro, lo cuma lagi di fase nyari. Dan fase ini bukan tanda lemah, tapi tanda lo masih peduli sama hidup lo sendiri. Sekarang giliran lo bro, coba jujur ke diri sendiri satu kali aja. Apakah lo lagi benar-benar nyari arah hidup atau cuma sibuk biar kelihatan jalan? Kalau konten ini kena di lo, drop di komen. Bukan buat pamer jawaban, tapi buat mulai jujur sama diri sendiri. Like videonya biar makin banyak anak muda sadar kalau bingung itu bukan aib. Share ke teman lo yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya lagi nyari arah juga. Karena krisis terbesar generasi ini bukan kurang potensi, tapi terlalu lama hidup tanpa arah.